McLaughlin was convicted in 2005. Beverly Gunther was the victim, abducted from her job and stabbed to death in 2003. Cinta ditolak, dukun bertindak. Frase ini biasa kita dengar di negeri kita. Bisa sebagai jokes, bisa sebagai fakta. Kasus kali ini juga tentang penolakan cinta. Bukan dukun yang bertindak, tetapi yang tertolak. Percintaan biasanya dimulai dengan segala sesuatu yang indah, seperti kisah Amber atau Scott McLaughlin dengan Beverly Gunther. Yuk, kita mulai kisahnya. Beverly Jo Whitpole lahir dari pasangan Bernice dan Alfred Whitpole Senior tanggal 28 Desember 1957. Hidupnya wajar-wajar saja sejak kecil sampai dewasa. Dia menikah dengan Greg Gunther dan memiliki 3 orang anak, Christopher, Nicholas, dan Corey. Ada tragedi yang menimpa si bungsu Corey. Dia tenggelam dan tewas di kolam renang ketika umurnya baru 1,5 tahun. Peristiwa itu berdampak pada ketidakharmonisan rumah tangga mereka, sehingga akhirnya Beverly dan Greg bercerai. Setelah perceraiannya, Beverly sempat mengalami depresi. Kerabatnya mengajaknya bekerja di perusahaannya, CompuCard, di daerah Earth City, agar Beverly bisa melupakan kematian anaknya dan perceraiannya. Lambat laun kondisinya semakin pulih, bahkan Beverly berhasil menjadi wanita mandiri. Dengan uangnya sendiri, dia bisa membeli mobil dan rumah. Beverly mulai menikmati hidup lagi. Pada tahun 2002, Beverly bertemu Scott McLaughlin, pemuda tampan yang usianya jauh di bawah Beverly sekitar 12 tahun. Perbedaan usia tidak menghalangi mereka merajut kasih. Scott yang tinggal di kota Wright pindah ke rumah Beverly di Moscow Mills. Siapa Scott ini? Seperti apa latar belakangnya? Amber McLaughlin lahir dengan nama Scott McLaughlin tanggal 13 Januari 1973. Masa kecilnya buram, ayahnya pecandu alkohol, ibunya seorang PSK. Scott dan adiknya terlantar hingga dia harus dikirim ke rumah asuh. Di sana mereka diadopsi oleh keluarga McLaughlin. Namun penderitaannya sebagai anak kecil masih terus berlanjut karena ayah angkatnya itu kejam. Scott keluar dari sekolah dasar karena tidak sanggup mengikuti pelajaran di sekolah. IQ-nya di bawah rata-rata. Dia juga mengalami depresi. Guru SD-nya bilang dia punya masalah psikologi yang parah. Karena nggak sekolah, Scott terpaksa keluar rumah sejak remaja dan bekerja sebagai buruh kasar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada usia 19 tahun, Scott masuk penjara karena meruda paksa anak berumur 14 tahun. Setelah 5 tahun mendekam di penjara, dia pun bebas. Beberapa tahun setelah keluar penjara, Scott bertemu dengan Beverly. Wanita itu nggak tahu kalau Scott itu mantan napi. Anyway, somehow mereka langsung ngeklik dan semua berjalan dengan indah. Beverly bahkan dengan cepat menerima pindahnya Scott ke dalam rumahnya. Tapi lambat laun setelah tinggal bersama, Beverly mulai terganggu dengan karakter Scott. Scott sangat posesif, pencemburu, dan sangat mengontrol. Beverly tak suka itu. Mereka pun mulai sering bertengkar dan sudah beberapa kali putus. Namun pada musim panas 2003, Beverly akhirnya menyelesaikan hubungan itu untuk selamanya. Scott harus keluar dari rumah Beverly. Dan tentu saja perpisahan itu tidak bisa diterima Scott begitu saja. Dia berusaha mengambil hati Beverly lagi. Dia sering menelpon Beverly di kantornya. Sering juga tiba-tiba muncul ke kantor untuk bisa melihat dan berbicara dengan mantannya. Beverly jengkel dan gak nyaman dengan kehadiran Scott di kantornya dan menyuruhnya pergi dan jangan mengganggunya lagi. Tapi Scott gak mau tahu. Dia membuntuti mobil Beverly kemanapun wanita itu pergi. Belum lagi kalau setiap ketemu, Scott selalu menyentuhnya. Beverly merasa dilecehkan, dia sangat gak suka. Dan perasaannya mulai takut.
Akhirnya pada musim gugur bulan Oktober 2003, Beverly melaporkan Scott kepada polisi untuk mendapatkan proteksi. Dan pengadilan sudah mengeluarkan surat proteksi atau restraining order yang isinya melarang Scott menjumpai Beverly di mana saja. Dan pengadilan akan menggelar sidang dengar pendapat perihal surat proteksi itu pada tanggal 21 November 2003. Beverly juga sudah menyiapkan catatan untuk kesaksiannya melawan Scott di persidangan nanti. Isi suratnya itu intinya menjelaskan secara detail bagaimana Scott menyentuhnya dan melecehkannya, membuat Beverly harus mendorong tubuh Scott dan mengatakan kalau di antara mereka sudah selesai, udah nggak ada apa-apa lagi. Isi surat itu termasuk permintaannya kepada Scott untuk berhenti membuntutinya dan jangan pernah mengganggunya lagi. Walaupun jadwal sidang masih 1 bulan lagi, tetapi surat proteksi dari pengadilan sudah berlaku sejak dikeluarkan. Tapi Scott melanggar surat proteksi itu. Tanggal 27 Oktober Scott datang ke rumah Beverly. Dia keluar masuk rumah dan membawa barang-barang dari dalam rumah. Ini disaksikan oleh tetangga sebelah rumah Beverly. Si tetangga ini tahu kalau Scott sebenarnya sudah nggak boleh lagi masuk ke dalam rumah Beverly. Dia pun menelpon Beverly di kantornya. Beverly kaget, dia pun langsung menelpon polisi. Polisi datang, tapi Scott melarikan diri dengan station wagon Ford Escort-nya itu. Kejar-kejaran pun terjadi. Tapi akhirnya lelaki itu menyerah saat polisi memasang penghalang jalan. Di dalam kendaraan Scott, polisi menemukan barang curian senilai $900 dari rumah Beverly. Scott didakwa dengan perampokan, tapi dia tidak ditahan karena mendapatkan jaminan. Hari Kamis 20 November 2003, sudah pukul 6 sore karena sedang musim gugur, jadi hari itu gelapnya lebih pekat dari biasanya. Beverly mematikan komputer dan merapikan meja kerjanya karena dia segera akan pulang. Ketika menuju mobilnya, tiba-tiba dia disergap Scott McLaughlin. Hari Kamis malam itu tetangga sebelah Beverly memperhatikan rumah Beverly. Dia melihat tak ada mobil Beverly di halaman rumahnya. Padahal hari sudah malam, gak biasanya seperti itu. Si tetangga bertanya-tanya. Dia menjadi khawatir karena dia tahu bagaimana perlakuan Scott kepada Beverly. Jangan-jangan Beverly diculik, pikirnya. Tetangganya ini pun menelpon polisi dan meminta polisi untuk mencari Beverly di kantornya. Polisi segera meluncur ke kantor Beverly dan menemukan kendaraan Beverly masih ada di tempat parkir. Polisi berjalan menuju ke mobil Beverly hanya untuk terkejut dan merinding melihat tumpahan darah di dekat mobil Beverly. Wanita itu sudah tidak ada di sana. Polisi segera curiga bahwa mantan pacarnya yang bertanggung jawab atas kengeriannya ini. Polisi bergerak mencari informasi. Esoknya, tanggal 21 November, Scott berhasil ditangkap di satu rumah sakit jiwa saat dia mau berkonsultasi di sana. Scott mengakui perbuatannya. Saat diinterogasi dia bercerita, dia menunggu Beverly keluar dari kantor. Dan tiba-tiba dia muncul di hadapan Beverly, membuat wanita itu begitu terkejut sampai kunci mobil yang dia pegang terjatuh dari tangannya. Ketika Beverly membungkuk mau mengambil kuncinya, disitulah Scott menyerangnya dengan pisau. Di bawah ancaman pisau, Scott meruda paksa Beverly. Setelah itu dia berkali-kali menikam tubuh Beverly. Lalu dia menyeret Beverly untuk dimasukkan ke dalam mobilnya. Scott pun meluncur ke daerah St. Louis dan berhenti di Taman Belle Reef. Di sana dia berusaha menyeret tubuh Beverly untuk dibuang di sungai Mississippi. Tapi dia sudah terlalu lelah. Akhirnya tubuh tak bernyawa Beverly dia sembunyikan di semak-semak tak jauh dari tepi sungai. Scott mengaku membuang pakaian Beverly ke tempat sampah. Setelah itu Scott tidur di mobilnya dan pulang ke rumah kerabatnya untuk melanjutkan tidurnya. Darah-darah yang menempel di mobilnya dia cuci dengan cairan pemutih. Scott tidak tenang. Karena itu dia mengajak kerabatnya menemaninya ke rumah sakit jiwa untuk konsultasi. Otopsi menyatakan kalau Beverly tewas karena kehabisan darah dari banyak luka tusukan. Beverly sudah tiada, dia tidak bisa bersaksi melawan Scott. Tak ada saksi mata juga dalam peristiwa mengerikan itu. Tapi tulisan tangan yang pernah Beverly buat yang menjelaskan dengan detail bagaimana Scott membuntuti dan melecehkan Beverly dipakai menjadi suara Beverly di pengadilan. Hal-hal yang semakin memberatkan Scott McLaughlin di pengadilan adalah
pelanggaran atas surat proteksi, memiliki riwayat kriminal sebagai penjahat seksual, dan merampas nyawa Beverly saat meruda paksa wanita malang itu. Hukuman mati sudah mengintip dari palu hakim. Tapi pengacaranya berusaha keras agar kliennya itu tidak mendapatkan hukuman mati. Pengacara menghadirkan psikolog dan saksi-saksi yang mengatakan Scott memiliki gangguan ambang batas kepribadian, depresi berat, kerusakan otak, dan mengalami masa kecil yang penuh kekerasan. Bahkan mereka mengklaim orang tua angkatnya mengolesi kotoran manusia di wajahnya berkali-kali. Argumen tersebut membuat para juri menghadapi kebuntuan dalam menghadapi keputusan. Suara terbagi antara hukuman mati dan seumur hidup. Negara bagian Missouri, salah satu dari dua negara bagian lainnya, satu lagi Indiana, punya hukum pengadilan sendiri, di mana jika juri tidak bisa mengambil keputusan bulat, maka hakim berhak penuh menentukan hukuman untuk terdakwa. Maka Hakim Stephen Goldman memutuskan hukuman untuk Scott adalah dengan memberikan suntikan. Saya pikir Beverly Gunther menjalani kehidupan yang tersiksa dan dia meninggal dalam kematian yang tersiksa, kata Hakim Goldman kepada Scott saat menjatuhkan hukuman. Lebih lanjut dia juga berkata, Anda membuat ketakutan terburuknya menjadi kenyataan ketika Anda membunuhnya. Scott dikirim ke Pusat Pemasyarakatan Potosi, penjara khusus untuk narapidana dengan keamanan maksimum dan beresiko tinggi. Pengacara Scott McLaughlin mengajukan banyak banding. Pada tahun 2016, bandingnya diterima dan hukuman mati dibatalkan. Namun jaksa penuntut nggak terima. Mereka naik banding lagi pada tahun 2021 ke Mahkamah Agung. Dan hukuman yang sudah dijatuhkan pada awal diberlakukan kembali. Ada yang menarik dengan Scott selama di penjara. Sejak tahun 2021, pada update foto narapidana, Scott merubah penampilannya menjadi seperti wanita. Dengan rambut panjang, riasan, dan cat kuku. Dia juga merubah namanya menjadi Amber. Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang tampak begitu maskulin. Tapi terlepas dari perubahan dramatisnya itu, Scott masih tercatat di sistem lembaga pemasyarakatan Missouri sebagai pria dengan nama lahirnya. Pada musim gugur 2022, negara bagian Missouri mengumumkan bahwa Scott atau Amber McLaughlin telah menghabiskan semua permohonan bandingnya dan dijadwalkan untuk dieksekusi pada tanggal 3 Januari 2023. Satu-satunya kesempatan bagi Scott agar terhindar dari suntikan adalah grasi dari Gubernur Mike Parson. Tapi Pak Gubernur menolak permohonan grasi Amber atau Scott. Gubernur Parsons berkata keluarga dan orang-orang yang dicintai Beverly Gunther layak mendapatkan kedamaian. Scott atau Amber dipindahkan ke penjara Bonne Terre untuk menerima eksekusi. Dalam pernyataan terakhirnya dia berkata, "Saya orang yang penuh kasih dan perhatian. Saya menyesal atas semua yang saya lakukan." Kenapa ya orang kok bisa kayak begitu, diputusin malah jadi beringas? Apa karena Scott ini IQ-nya rendah jadi akalnya juga pendek? Padahal kan masih banyak ya wanita lain. Kalau menurut kalian bagaimana? Silahkan komen ya. Baiklah, saya sudahi sampai di sini kisah nyata kali ini dan kita jumpa lagi di kisah-kisah selanjutnya. Saya ucapkan terima kasih banyak untuk Anda semua yang sudah mengikuti cerita ini sampai selesai dan yang belum subscribe, please subscribe. Bantu sampai tembus 100.000 bahkan semakin besar lagi channel ini biar semakin berkembang lagi maksud saya. Saya ucapkan terima kasih banyak sekali lagi untuk kalian semua. I love you all. Bye.